hari. Kalau bisa 20 hari, 25 hari itu sudah selesai semua. Jangan sampai di 43 hari karena batas maksimalnya itu 18 hari. Yang minimalnya 18 hari. Kalau selesai 20 hari alhamdulillah. Selesai 25 masih bisa. Selesai 30 hari itu tanda kuning, berarti waspada. Kemudian untuk akses modul, untuk tahun ini Bapak Ibu boleh mengakses modul, memilih akses modul yang mana yang duluan. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Mau akses modul 3 dulu? Boleh. Mau akses modul 1 dulu? Boleh. Mau akses modul 2 dulu? Boleh. Atau kita mulai dari modul 3 yang cuma 4 hari? Silahkan. Jadi tidak perlu berurutan dari modul 1. Jadi kalau kita akses modul 3 duluan, maka modul 1 dan modul 2 otomatis akan terkunci. Akan terbuka lagi setelah 4 hari ke depan. Jadi dalam waktu 4 hari itu silahkan menyelesaikan modulnya. Atau diselesaikan semua aktivitasnya. Atau kita mau mulai dari nomor 2, boleh. Maka modul 1 dan modul 3 nanti akan tertutup. Selanjutnya penguncian fitur ini, Bapak Ibu ketika mengklik perlu melihat durasi waktunya. Itu sudah ada durasi waktu tampil di akun masing-masing, ada 8 hari. Kemudian setelah 8 hari itu setelah menyelesaikan, kemudian kumpulkan. Maka sebelum Bapak Ibu memilih modul itu akan diberikan pertanyaan pengingat. Apakah Anda memilih modul ini? Maka ketika Bapak Ibu yakin modul prinsip pengajaran assessment, kemudian ya saya yakin, kemudian akses itu akan terbuka. Diberi waktu 8 hari. Minimal, silahkan Bapak mulai kerja saja. 8 hari itu cukup lama. Dicek, dilihat, kemudian setelah 8 hari baru terbuka lagi modul selanjutnya. Diklik lagi, baru bisa diklik lagi modul selanjutnya. Itu proses pengunciannya, penguncian fiturnya. Kemudian begitu juga nanti modul-modul lainnya, proses assessment itu berapa hari. Ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan modul ini, menyelesaikan semua modul, maka akan muncul tanda biru, tanda hijau. Selesai. Baru Bapak Ibu bisa pindah ke modul selanjutnya. Jadi tersedia modul selanjutnya. Kemudian di dalam setiap unit pembelajaran itu ada post-test. Ada paket 1, paket 2, paket 3. Silakan Bapak Ibu kerjakan mulai dari paket 1, paket 2, paket 3. Apakah post-test ini mempengaruhi nilai kelulusan? Tidak. Jadi dikerjakan saja sendiri, dicek sendiri, nilainya berapapun itu hanya untuk pemetaan. Tidak akan mempengaruhi kelulusan Anda di ruang GTK, yang mempengaruhi adalah jurnal pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test, oh ya saya baru cek ternyata di fiturnya nih, disampaikan tadi, ternyata bisa mengerjakan ulang post-testnya. Selama belum Bapak Ibu keluar, itu masih bisa mengerjakan ulang post-testnya. Silakan Bapak Ibu coba beberapa kali post-testnya, kemudian melihat nilai Anda, hanya untuk sebagai latihan. Apakah semua post-test wajib dikerjakan? Iya, wajib selesai. Jadi akan dilihat adalah seberapa Bapak Ibu sering mengakses itu, kemudian mengerjakan aktivitas di dalamnya. Jadi nilai itu diabaikan. Ketika Bapak Ibu mengerjakan post-test, itu nanti akan dilengkapi juga nanti jawaban yang di akhir, jawaban dan bobot nilainya.
Ini sebagai catatan untuk progres belajar dalam persiapan UKPPG. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal. Jadi potensi ini adalah gambaran sebenarnya nilai apa namanya soal-soal yang mungkin akan keluar di UKPPG. Jadi kalau belum mengerti diulang saja terus Bapak Ibu terkait post-testnya. Karena seperti yang disampaikan adalah soal-soal itu membuat Bapak Ibu terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar nanti di UKPPG. Kemudian ada post-test, silakan dikerjakan. Ya ini yang penting juga, mengerjakan jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran ini adalah refleksi dari aksi nyata yang Bapak Ibu lihat atau pelajari di dalam setiap modul. Jadi di dalamnya itu ada deskripsinya, menyebarkan pemahaman merdeka belajar, kemudian lengkapi jurnal pembelajaran. Ini. Dari refleksi ini, Bapak Ibu nanti akan menulis instruksi apa yang disampaikan. Kebanyakan studi kasus atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu selama mengajar. Setelah itu, jurnal nanti ini akan dinilai sampai oleh sistem, kemudian divalidasi. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu 2-3 hari atau 4 hari itu untuk divalidasi. Sambil selesai divalidasi, Bapak Ibu bisa lanjut ke modul lain. Kalau sudah selesai. Ya ini syarat untuk pengerjaan jurnalnya. Yang pertama adalah mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk. Semua petunjuknya sudah ada di dalam aplikasi sertifikat pendidik. Kemudian menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Dari jurnal itu 300 kata. Yang paling penting adalah tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran. Caranya supaya tidak ada unsur kemiripan, ceritakan saja yang Bapak Ibu lakukan di sekolah berdasarkan jurnal pembelajaran. Saran saya, Bapak Ibu, dalam jurnal pembelajaran itu fokusnya dibuat di Word. Dan tidak yang perlu banyak adalah narasinya. Narasinya. Jadi yang gambar pengalaman tahun lalu jurnal pembelajaran itu banyak diupload foto-foto dia melakukan aktivitas, foto-foto kegiatan selama di sekolah. Jadi kalau foto itu tanpa ada narasinya di bawah apa yang Bapak Ibu lakukan itu pasti akan tertolak oleh validasi sistem jurnal. Jadi ceritakan saja Bapak Ibu apa yang Ibu lakukan ini ketika pembelajaran UBD atau pembelajaran berdiferensiasi apa yang ditemukan. Itu yang penting. Ada 300 kata di dalamnya. Jadi kalau gambar mungkin sebagai pencerah saja tapi jangan terlalu banyak. 1 atau 2 saja. Yang kedua jangan ada unsur kemiripan. Karena pasti akan tercatat. Apabila jurnal pembelajaran perlu diperbaiki, peserta akan mendapatkan saran perbaikan sebelum mengunggah kembali. Ini ada saran, dibaca dulu sarannya. Tidak perlu buru-buru mengerjakan Bapak Ibu sesuai dengan durasi. Belum ada dokumentasi maupun umpan balik. Ya ada dokumentasi. Umpan balik dokumentasi dari tangkapan layar. Umpan balik seperti apa? Umpan balik umpamanya testimoni dari teman, kemudian kita paparkan lagi narasinya. Nah, dituliskan saja, ini umpan balik dari teman, menurutnya ini. Yang penting adalah baca dulu saran perbaikannya. Kalau sudah diperbaiki ini, sarannya Bapak Ibu, tahun lalu itu tidak ada sarannya. Pokoknya ditolak. Tahun ini silahkan baca saran tersebut, dibaca sarannya, kemudian dicek. Setelah Bapak Ibu perbaiki sarannya ini, pasti akan diterima. Ya. Untuk menghindari kegagalan validasi, mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan dibuat dalam Microsoft Word atau Google Docs saja, itu saja.
Kemudian dikumpulnya dalam bentuk PDF. Nah, ini beberapa saja mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah bisa mendaftarkan diri mengikuti sertifikasi? Tidak hanya yang dipanggil. Oh ya, ini tadi kemarin banyak pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang mengajar di SD, tetapi pemanggilannya bidang studi. Seperti tadi sampaikan Pak Ketua bahwa pemanggilannya biologi, mengajarnya di SD. Pembelajaran Bapak Ibu atau pembuatan video nanti, itu baik itu video di proses pembelajaran di refleksi atau nanti di ujian kinerjanya nanti pembuatan video, itu silahkan merujuk kepada tempat mengajar yang ada bidang studi tersebut. Kalau di SD tidak ada pembelajaran atau mata pelajaran biologi, ke SMP. Kalau di SMP ternyata tidak ada pembelajaran biologi, hanya IPA terpadu, silahkan ke SMA. Nah, SMA untuk tugas-tugasnya atau untuk perangkatnya, pembelajarannya. Kemudian kalau ada peserta, umpamanya gini, pertanyaan yang sering saya dapatkan, Pak, saya dulu guru SD, tetapi sekarang saya terangkat PNS atau P3K di SD, di SMP. Tetapi S1 saya umpamanya PPKN. Tetapi pengalian PPG saya PGSD. Apakah bisa saya tetap lanjut? Saran saya jangan. Karena Bapak Ibu disertifikasi, kalau Bapak Ibu disertifikasi PGSD mengajar di SMP, itu tetap tidak bisa dipakai. Tetapi kalau Bapak Ibu mengajar dulu honor di SMP, bidang studi PPKN, kemudian saat ini Bapak Ibu mengajar di SD, dan pemanggilannya PGSD, silahkan, itu boleh. Karena di PGSD itu sudah linear atau mungkin linear PPKN, S1 PPKN untuk mengajar di SD. Tapi kalau sertifikasinya SD, kemudian mengajar di SMP, itu boleh mengajar tapi tidak diakui sertifikasinya. Caranya bagaimana? Silahkan konfirmasi kembali ke dinasnya. Jadi untuk PPG ini harus mundur. Nah, dikonfirmasi, karena yang penting itu adalah jangan sampai pemanggilan PGSD, tapi Bapak Ibu sudah terangkat di SMA, jurusan matematika umpamanya. Tidak mungkin disinkron untuk pembelajaran SD atau sertifikasi SD. Itu. Kemudian juga, banyak pertanyaan juga terkait dengan Pak, ini lagi libur sekolah. Kemudian ada video, kami mau take video atau mengambil video ini Pak, gimana? Tenang saja Bapak Ibu, fokus dulu proses pembelajaran. Kementerian akan menyesuaikan dengan jadwal libur nasional. Jadi untuk pengambilan video dan mungkin nanti akan ada pembekalan nanti diselenggarakan oleh PPG UHO, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketua PPG. Jadi yang saat ini fokus dulu adalah proses pembelajarannya, tuntas sampai tuntas. Masalah take video atau pengambilan video apakah sekolah libur, itu nanti ada teknisnya tersendiri dan tidak akan juga bertepatan dengan libur Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Masalah jadwal yang sudah beredar di email masing-masing yang sudah dikirimkan itu ada kemarin. Nanti jadwal itu adalah perencanaan jadwal. Nanti akan diekspos atau di-share kembali oleh masing-masing helpdesk untuk penjadwalannya. Jadi tidak perlu khawatir.
Yang perlu khawatirkan adalah sekarang atau yang perlu fokusnya sekarang adalah mengerjakan modulnya. Itu saja beberapa yang perlu Bapak Ibu persiapkan saat ini. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jadi kalau dari saya mungkin tidak panjang lebar, itu saja. Nanti kita bisa sharing atau tanya jawab. Ini Bapak Ibu, ada pusat informasi dan pusat bantuan. Nanti akan ada saya share linknya ini. Ini adalah link di mana Bapak Ibu bisa mengakses informasi pusat bantuan jika ada kendala dalam ID belajar. Ini ada pusat informasi kendala akses untuk belajar ID. Kalau mau reset atau berbeda akunnya, silahkan dari sekarang cek memang. Kemudian nanti lihat. Kemudian ini ada hubungi kami, ada ruang ITK. Ini sudah dipersiapkan. Kalau ada hal yang mungkin tidak bisa kami jawab, maka bisa masuk langsung ke sini. Tapi kami juga akan berusaha tetap bantu untuk mengakses informasi-informasi lainnya. Ya ini saja mungkin pertanyaan berkaitan beberapa pertanyaan yang mungkin ini. Kalau yang lupa akunnya silakan di sini sudah diberikan link untuk reset, bentuk gambarnya melakukan reset paspor secara mandiri. Tidak dapat akses sertifikat pendidik, ini ada jawabannya, silahkan masuk ke sini. Tadi sudah disampaikan juga Pak Ketua, untuk yang terlambat lapor diri nanti akan di-plotting di tahap berikutnya, jadi tidak bisa lagi masuk tahap ini, karena kami perlu memfikskan data, agar Bapak Ibu, kita tidak setengah mati keteteran dengan data Bapak Ibu. Ada juga beberapa Bapak Ibu yang sudah konfirmasi bersedia, tetapi ajuan datanya itu masih belum lengkap. Selama datanya di kami sudah ada di penetapan, maka Bapak Ibu sudah termasuk pesertanya. Nanti akan kelengkapan ajuannya nanti akan diproses selanjutnya. Yang penting sudah masuk di database kami, sudah ada namanya di masing-masing admin, maka silahkan lanjutlah ke aplikasinya. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, tanyakan, silahkan bisa melalui chat atau bisa langsung supaya kita bisa share. Jadi tolong diperhatikan supaya jangan pertanyaannya berulang, supaya kita bisa share. Kalau ada mungkin juga yang ditanyakan, bisa juga langsung ke admin, nanti kita koordinasi lagi supaya bisa, karena jumlah peserta ini cukup besar, 3.000 tidak mungkin ditangani sendiri, jadi kita sudah kerjasama dengan tim-tim helpdesk yang lainnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ada mungkin beberapa pertanyaan sini yang saya baca sedikit. Yang pertama S1 pendidikan biologi, tapi dapat saat ini sebagai guru SD. Apa ini maksudnya? Tidak bisa terbaca. Iya. Oh, terpotong ini. Oh, ini dulu. Apakah bisa pengambilan video kimia di SD? Berhubung di SD ada materi biologi. Bapak Ibu di SD itu yang ada IPA terpadu kalau nggak salah. Ya. Jadi di SD itu ketika Bapak Ibu terpanggilnya adalah mata pelajaran biologi, maka di SD itu harus juga mata pelajaran biologi. Persoalannya ada enggak di SD biologi? Tidak ada. Yang ada itu di mana SMP? Di SMP sama di SMA. Bagaimana prosedur pelaksanaan PPG ketika anak-anak sudah libur? Pelaksanaan PPG Bapak Ibu tetap berjalan. Silahkan nanti karena aplikasinya modulnya ini tidak melibatkan siswa. Hanya guru sendiri dengan aplikasi.
Berapa lama sudah dijawab tadi di dalam penjelasan. Oke, untuk pengambilan UKIN nanti seragam apa nanti akan ada pembekalan tersendiri. Di sebelum pendaftaran UKIN nanti kita akan ada pembekalan UKPPG. Nanti akan dilakukan juga oleh PPG UHO. Begitu. Jadi sabar saja, fokus dulu modulnya. Untuk guru penggerak, Bapak Ibu, kita ada sekitar 15-an orang itu guru penggerak, yang statusnya ada, nanti saya juga share. Itu sebenarnya guru penggerak boleh memilih mengerjakan, tunggu sebentar. Boleh mengerjakan atau tidak, atau membaca modul di ruang GTK. Tetapi tetap diwajibkan akses ruang GTK-nya. Karena ruang GTK ini postesnya dan lain-lain itu diharapkan semua tetap mengerjakan. Kalau di LPT PPG itu tetap mengerjakan. Kenapa? Karena itu akan jadi persiapan Bapak Ibu untuk melakukan tes UKPPG nanti. Jadi walaupun guru penggerak, sebenarnya aturannya itu boleh mempelajari modul, boleh tidak. Tetapi kalau di kami silahkan Bapak Ibu pelajari. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan Bapak Ibu. Jangan sampai santai guru penggerak tiba-tiba dapat soal UKPPG kaget. Nah, jadi silahkan diakses saja, tetap diakses, jangan sampai tidak diakses, tetap diakses masuk supaya dilihat Bapak Ibu login. Tetap dikerjakan postesnya. Di akhir nanti kegiatan ada tryout. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa juga nanti diteruskan ke helpdesk supaya nanti kita bisa share. Oh iya Pak, silakan ada tambahan dari Pak Ketua. Kedengar kalau pakai ini Pak atau pakai apa namanya bisa. Ya. Terima kasih Pak Wahyu, moderator, Bapak Ibu peserta PPG tahap 1 yang saya hormati. Tambahan yang ingin saya sampaikan terkait dengan foto ya untuk keperluan nanti sertifikat pendidik ya. Karena untuk foto itu sesuai dengan penyampaian itu harus jelas ya, harus jelas. Dan walaupun nanti ini masih dalam proses, tapi kami perlu sampaikan pada kesempatan ini. Jadi foto itu harus sesuai dengan ketentuan yang di website ya. Jadi di direktorat juga itu sudah ada informasi itu ya, bagaimana itu kriteria untuk foto nanti ya. Jadi kalau di luar itu serdiknya tidak akan tercetak itu. Ya, kami perlu sampaikan nanti dibaca bagaimana persyaratannya, tapi pada kesempatan ini di orientasi kami ingin menyampaikan bahwa untuk foto peserta nanti di serdik itu masih sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Karena harus jelas di situ. Walaupun proses itu masih lama Bapak Ibu untuk cetak serdik, tetapi untuk mendahului informasi awal mengenai ketentuan foto yang akan diunggah nanti dalam keperluan sertifikat pendidik itu harus
foto yang resmi, ya. Kriterianya sudah ada. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, tapi juga Bapak Ibu, di website itu saya sudah share semua nomor admin, termasuk nomor saya. Maka Bapak Ibu, jika ada informasi atau oknum yang mungkin mengatasnamakan kami menggunakan nomor lain, kemudian meminta kelulusan atau menjadikan kelulusan, mohon untuk tidak dipercaya Bapak Ibu. Karena semua informasi disampaikan Pak Ketua tadi, semua informasi terfokus di helpdesk dan juga di saya. Jadi kalau ada nomor lain yang mengatasnamakan kami, maka silakan ditanyakan di helpdesk-nya. Karena sudah banyak kejadian Bapak Ibu tahun-tahun kemarin, banyak yang dijanjikan diiming-imingi di bahwa Bapak Ibu lulus PPG silahkan membayar sekian-sekian. Nah, jadi silahkan nomornya semua sudah fix, sudah ada di situ, tidak akan berubah. Nah, maka tidak perlu. Tambahan juga dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Baik, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi kami dalam hal ini program studi itu melaksanakan seluruh penyelenggaraan PPG guru tertentu itu sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jadi untuk itu jangan Bapak Ibu percaya dengan informasi atau isu yang misalnya mengatasnamakan ya PPG atau misalnya oknum, ya kami sampaikan di orientasi ini bahwa itu tidak benar jika ada hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu mengikuti seluruh tahapan, ya informasi akan disampaikan melalui grup dan jangan terpancing, ya jangan percaya dengan informasi misalnya yang Bapak Ibu harus membayar uang, diiming-imingi lulus, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang akan menentukan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Dan prosesnya saya kira tadi cukup mudah. Ya. Bapak Ibu sudah lapor diri, sudah punya NIM. Ya, NIM itu akan kami generate secara sistem. Ya, kemudian nanti KRS-nya kami dampingi ya oleh teman-teman helpdesk. Dan proses pembelajarannya itu Bapak Ibu lakukan sendiri secara mandiri. Ya, kalau misalnya ada yang melakukan kegiatan atau grup-grup lain itu di luar itu tidak, kami sarankan Bapak Ibu tidak usah mengikuti hal-hal yang demikian. Lebih bagus Bapak Ibu fokus karena kan tujuan Bapak Ibu mengikuti PPG ini kan agar Bapak Ibu bisa profesional. Ya, profesional dalam arti juga harus yakin dengan kemampuan sendiri, ya, harus bisa juga punya inovasi, kreativitas, ya, tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya yang memang tidak ada biaya yang Bapak Ibu harus lakukan untuk itu. Ya. Dan kami perlu sampaikan seperti ini karena dalam proses nanti itu bisa saja ada informasi-informasi yang mengganggu Bapak Ibu. Ya. Informasi yang ada itu adalah informasi resmi yang akan disampaikan di grup. Ya. Nah, kalau misalnya ada informasi, jangan dulu langsung percaya. Ya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan janji-janji, iming-iming itu tidak ada. Ya. Jadi proses nanti, kalau proses pembelajarannya lancar tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, ya, dan yang paling penting data Bapak Ibu juga terekam, ya, nanti ada Pak Damsir yang akan bantu di sini, dan usahakan kenal dengan helpdesk-nya ini, ya. Kenal dengan helpdesk-nya, karena dengan jumlah kita yang ribuan peserta, itu akan lebih mudah kalau didampingi oleh helpdesk. Dan ini sudah terbukti efektif dengan pelaksanaan PPG yang tahun lalu. Nah, tadi kami sudah perkenalkan, atau ada mungkin yang baru datang ya helpdesk yang
Bu Dwi ya? Ya, saya persilakan Bu Dwi dulu. PGSD berapa Ibu Dwi? Ya, Bapak Ibu peserta yang kelasnya adalah PGSD 07. Ini sudah hadir Ibu Dwi Nur Cahyani SPD. Ya. Ya. Ya, sudah kenal ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Berikut yang belum siapa? Pak Dodi. Dodi. Ya. Pak Dodi bidang apa? PJOK 5. Ya, Pak Dodi PJOK 5. Oke. Adminnya. Kemudian Ibu Mayang Sari. Kelas PGSD 10. Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi mungkin ini di PPG UHW ini cukup banyak, tapi sudah dihandle juga oleh banyak tim. Dan juga insya Allah jika ada kendala silakan bisa langsung ditanyakan supaya nanti bisa di forward, akan dijawab oleh masing-masing helpdesk-nya. Kalau mungkin ada kendala nanti HD nanti akan juga dibantu oleh menjawab pertanyaan oleh saya dan Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab semua dan bisa Bapak Ibu semua melalui proses PPG ini dengan lancar sampai dengan nanti bisa lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. Amin. Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, aktivitasnya cukup sederhana, tidak perlu khawatir, lalui saja prosesnya, maka insya Allah Bapak Ibu nanti bisa lulus dengan hasil yang baik. Itu saja mungkin, masih ada pertanyaan lagi ya? Mungkin pertanyaan yang lainnya mungkin bisa diteruskan nanti ke helpdesk-nya, nanti kita bisa share nanti ke saya nanti supaya kita bantu jawab. Mungkin nanti saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wahyudin Madil MPD atas materi yang telah disampaikan tadi mengenai lapor diri dan ruang GTK. Berikutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Damsir SPD MPD mengenai pengisian data diri dan KRS Kartu Rencana Studi mata kuliah di Siakat Beta. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat Bapak Damsir SPD MPD untuk di atas podium. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu moderator. Nah baik ya, cek sound dulu. Suara saya kedengaran tidak? Sudah? Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya share materi dulu. Oke. Materinya sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Nah, baik ya. Ya, seperti materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua
kemudian Pak Wahyu, bahwa data Bapak Ibu ini harus terekam betul pada sistem kami, itu dengan nama Siakat Beta. Ya. Jadi prosesnya Bapak Ibu ketika sudah melakukan lapor diri di LPTK, maka pihak LPTK atau PPG UHO ini melakukan atau mengusulkan SK penetapan NIM bagi peserta yang sudah lapor diri. Ya. Nah, SK ini ditandatangan oleh Rektor UHO Universitas Halu Oleo. Ya. Dan nanti insya Allah akan kami bagikan ke masing-masing kelas ya, yang dibagikan oleh nanti masing-masing tim helpdesk. Ya. Nah, ini alur pendataan mahasiswa ya. Nah, jadi setelah teman-teman peserta melakukan lapor diri, maka di sini pihak LPTK melakukan SK penetapan maba atau SK penetapan NIM ya. Nah, kemudian setelah melakukan proses ini, teman-teman nanti akan mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswa ya. Nah, ini sebagai syarat untuk melakukan login pada Siakat Beta. Ya. Sebagai syarat untuk melakukan login pada Siakat Beta. Nah, sebelum saya jelaskan terkait dengan langkah-langkah pengisian data induk dan KRS, ya, perlu saya jelaskan bahwa teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta, harus hati-hati melakukan pengisian data pada Siakat Beta ini. Ya. Tolong diperhatikan. Serdik tidak akan bisa dicetak oleh pihak LPTK jika data Bapak Ibu tidak eligible pada Siakat Beta. Ya, itu. Banyak kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bapak Ibu juga tidak akan bisa untuk mengikuti UKPPG jika data Bapak Ibu tidak sinkron dengan predikti. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong di sini hati-hati melakukan pengisian data di Siakat Beta. Ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pengisian dengan benar data di Siakat Beta ini, ya, kemudian data Bapak Ibu akan diproses oleh operator prediktif UHO, ya, sehingga nanti bisa di-generate di prediktif. Ya. Nih, di prediktif. Nah, kemudian ini yang tahap 1 ini ya, atau PPG Guru Tertentu 2025 ini yang terbaru adalah sekarang setelah predikti, setelah data Bapak Ibu terekam di predikti, maka akan di-generate lagi di data PISN ya. Di sini Bapak Ibu harus hati-hati lagi ya untuk pengisian data di predikti ya. Operator PISN tidak akan bisa menerbitkan nomor PISN-nya jika data Ibu bermasalah di predikti. Ya. Di predikti. Nah. Itu ya. Jadi Bapak Ibu memang di pengisian data Siakat Beta ini sangat banyak mempengaruhi
apa ke eligible-nya data Bapak Ibu sekalian, ya. Nih. Nah, dan jika kalau misalnya nomor PSN ini tidak terbit, maka Bapak Ibu dijamin tidak akan satu SERDIK tidak akan pernah terbit, ya. Dan itu tidak akan otomatis tidak akan mengikuti kegiatan yudisium di LPTK, ya. Tuh. Nah, baik, ya. Selanjutnya, nah, jika Bapak Ibu nanti ya, sudah mendapatkan NIM yang akan dibagikan oleh teman-teman helpdesk, ya, maka Bapak Ibu akan melakukan login di Siakat Beta, ya, tampilan seperti ini, ya. Nah, tampilan seperti ini, username dan password, ya. Untuk menggunakan untuk login awal, ya, teman-teman peserta ini menggunakan username, menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa, dan begitu juga dengan passwordnya itu menggunakan NIM, ya, nomor induk mahasiswa. Ya. Setelah nanti teman-teman bisa berhasil login, ya, maka teman-teman peserta wajib mengganti password, ya, wajib mengganti password. Ya. Dan nanti setelah login menggunakan NIM ya, masing-masing mahasiswa, nanti kemudian mengklik pengisian data induk, nanti akan diarahkan seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Menggunakan password lama itu adalah NIM, ya. Kemudian password baru, ya. Dan petunjuk dan mengikuti petunjuk pengisian password, ya. Yang pertama itu tidak boleh sama dengan NIM. Yang kedua minimal 8 karakter dan maksimal 16 karakter. Yang ketiga minimal memiliki 2 huruf. 2 huruf besar atau kapital. Berikut minimal memiliki 2 huruf kecil. Kemudian minimal memiliki 2 angka. Kemudian memiliki 1 simbol, ya, atau karakter. Contoh misalnya di poin ke-7 ini, ya, bisa menambahkan angka di menggunakan NIM ini, ya. Dan satu Bapak Ibu, ketika sudah mengganti passwordnya, tolong diingat passwordnya, ya, atau di capture atau di foto, ya, supaya tidak dilupa ini password pada saat setelah diganti. Ya. Ini ya untuk tampilan Siakat Betanya. Nah, ketika Bapak Ibu berhasil login, ya, maka akan diarahkan untuk mengganti password. Ya. Nih. Setelah itu berhasil, kalau misalnya sudah berhasil menggunakan password baru, mengganti password, silakan Bapak Ibu mengklik data induk, ya, pada halaman Siakat Beta. Nah, data induk ini akan di Bapak Ibu isi, ada NYK, nama ibu, ya, tempat lahir, kecamatan, tanggal lahir, dan INSN. Ya. Ini tampilan kalau misalnya sudah berhasil mengisi. Ya.
Ini isian data induk. Ya. Ada NIK, NPWP, password, tanggal lahir, dan SN. Ini ya, di sini kalau untuk kecamatan, ya, biasanya kalau misalnya setelah mengupdate data kecamatan ini tidak ditemukan data kecamatannya, maka silakan teman-teman memilih kecamatan yang terdekat dengan tempat Bapak Ibu. Memilih kecamatan yang terdekat dengan tempat Bapak Ibu. Nah, ini pengisian data alamat. Ada kecamatan, ya. Kemudian kelurahan desa sesuai KTP, dusun, RT, dan seterusnya. Nah, kemudian nama ibu, ya, atau nama data orang tua. Ini misalnya kalau, maaf ya, kalau misalnya orang tua kita sudah tidak ada, ya tetap nama tetap harus diisi di sini, ya. Meskipun nama orang tua kita misalnya sudah meninggal, ya, meninggal dunia, maka nama Bapak Ibu itu harus tetap diisi, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pengisian data induk, maka warna ini akan langsung berubah menjadi warna biru, warna hijau, ya. Nah, selebihnya nanti disampaikan di apa ya? Akan dipandu nanti oleh teman-teman helpdesk, ya. Teman-teman helpdesk ini kerja Rodi lagi nih, ya. Karena tidak menentu 1-2 orang, satu kemungkinan, ya, 1-2 orangnya pasti akan yang kadang tidak bisa login, ya. Kemudian setelah mengganti password lupa lagi, minta di reset lagi, ya. Jadi teman-teman peserta kalau misalnya sudah mengganti password, tolong diingat, difoto atau di capture, ya, supaya tidak diingat, supaya tidak dilupa lagi, ya. Nah itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai melakukan pengisian data induk, ya. Maaf ya, ini dulu. Pada pengisian nama ini tidak diperbolehkan menggunakan gelar, ya. Di pengisian data induk tidak diperbolehkan menggunakan gelar, ya. Tuh. Nah, berikut, ya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian data induk dan sukses, kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan penawaran KRS, ya, penawaran KRS. Nah, kalau misalnya masih berada dalam siakat beta, ya, dalam link siakat beta, maka Bapak Ibu tinggal melakukan pilih menu KRS, kemudian klik penawaran KRS, ya. Setelah itu mengklik tambah mata kuliah reguler, ya. Nanti akan selanjutnya pada kolom kelas Bapak Ibu harus tinggal memilih
kelas masing-masing sudah disiapkan untuk di Siakat Beta. Ya. Mengisikan kolom kelas sesuai nama kelas masing-masing. Ya. Nah, berikutnya setelah memilih kolom kelas, Bapak Ibu diarahkan untuk pilih satu ya, dari 3 mata kuliah. Ada 3 mata kuliah di sini. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam dan asesmen 4 SKS. Kemudian mata kuliah kedua adalah pembelajaran sosial emosional 3 SKS. Dan yang ketiga adalah mata kuliah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai 2 SKS. Ya. Silakan diulangi proses 3, 4, dan 5 sampai Bapak Ibu memilih mata kuliah ketiga mata kuliah. Ya. Kemudian mengklik reward KRS untuk melihat mata kuliah yang telah dipilih. Ya, maksimal ini 9 SKS dengan 3 mata kuliah. Ya. Saya kira nanti teman-teman helpdesk yang akan membantu teman-teman peserta dalam melakukan penawaran mata kuliah maupun pengisian data induk. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Berikutnya mungkin ini ada sesi tanya jawab, pertanyaan dari peserta terkait mengenai materi dari Bapak Damsir SPD MPD. Ya, yaitu materi mengenai pengisian siakat, pengisian data diri, dan KRS mata kuliah siakat beta. Secara langsung saja mungkin Pak, saya persilahkan melalui Zoom yang raise hand, saya akan lihat. Yang mana ya? Soalnya otomatis kayaknya persen. Kayaknya enggak semua yang bertanya. Saya persilakan kepada peserta orientasi yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dibawakan Bapak Damsir. Silakan raise hand untuk yang ingin mengajukan pertanyaan.
Saya persilahkan Bapak Dedi. Ya, Bapak